I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Kiras Bangun memimpin masyarakat Batak Karo melawan penjajah secara bergerilya. Atas perjuangannya itu, Kiras Bangun yang dijuluki Garamata atau si Mata Merah itu ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kiras Bangun lahir pada tahun 1852 di Tanah Karo, tepatnya Batu Karang, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kiras Bangun dikenal sebagai sosok yang cerdas meskipun tidak menjalani pendidikan secara formal. Pahlawan nasional asal Karo ini menguasai bahasa Melayu serta aksara Karo saat berkunjung ke Binjai. Tak hanya itu, Kiras Bangun juga mampu membaca dan menulis huruf Latin. Kecerdasan sosok Kiras Bangun itu memungkinkan dirinya bisa diterima oleh masyarakat di luar suku Batak Karo. Kecerdasannya itu pula yang mampu membuat Kiras Bangun memimpin perjuangan lintas etnis dan agama di kemudian hari. Bagi masyarakat di Tanah Karo, Kiras Bangun dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Kiras Bangun juga dipercaya memimpin sejumlah lembaga adat masyarakat suku Karo, antara lain Ketua Urung Desa Lima Senina, Penghulu, Juru Damai, hingga pemimpin Urung Tanah Karo. Perjuangan Kiras Bangun pada masa itu, masyarakat suku Karo sering terlibat pertikaian antarurung atau desa atau kampung. Pertikaian demi pertikaian itu memerlukan sosok penengah atau mediator untuk menyelesaikan. Kiras Bangun juga mampu mempersatukan raja-raja suku, seperti di Telukuru, si Empateran, si Lima Selina Perbesi, dan sebagainya. Sementara itu, Belanda yang sudah masuk ke wilayah Sumatera Utara membuka perkebunan tembakau dan karet di daerah Langkat dan Binjai. Merasa kurang, Belanda melakukan ekspansi perkebunan mereka hingga ke Tanah Karo. Pada periode awal 1900-an merupakan masa awal interaksi antara Belanda dengan Kiras Bangun. Belanda mencoba mendekati Kiras Bangun yang kala itu sudah ditokohkan oleh masyarakat suku Karo. Upaya Belanda dilakukan dengan memberikan penawaran berupa uang, kedudukan, hingga senjata. Namun penawaran demi penawaran itu selalu ditolak oleh Kiras Bangun. Puncaknya adalah saat Belanda mengirim pendeta bernama Gilam pada tahun ke-1902. Tindakan Belanda ini ditentang keras oleh Kiras Bangun lantaran pendeta itu dikawal oleh pasukan bersenjata lengkap. Sikap Kiras Bangun itu membuat Belanda murka dan memutuskan untuk menyerang Tanah Karo. Perang pun tidak dapat dihindarkan. Kiras Bangun dengan keahliannya bernegosiasi segera menghimpun seluruh kekuatan Tanah Karo. Dalam salah satu catatan disebutkan bahwa Kiras Bangun berhasil menghimpun lebih dari 3.000 pasukan. Pasukan-pasukan itu terdiri dari lintas etnis dan agama. Selain itu, Kiras Bangun juga membangun sejumlah benteng pertahanan. Operasi militer Belanda terhadap Tanah Karo mulai dilancarkan pada tahun 6 September tahun 1904. 2 hari berselang, Belanda mampu merebut Kabanjare yang disusul daerah Lingga dan Lingga Julu. Kiras Bangun dan pasukannya lantas menepi ke benteng Tembusu di Batu Karang. Di benteng ini, pasukan Kiras Bangun mampu menghalau serangan Belanda. Hanya saja, dalam serangan lanjutan Belanda mampu merebut daerah Batu Karang. Pengampunan Belanda. Selama 10 bulan sejak Batu Karang direbut Belanda, Kiras Bangun dan sisa-sisa pasukannya masih melakukan perlawanan. Namun demikian, Belanda melancarkan siasat berupa pengampunan kepada pejuang Karo yang disebut dengan Apertinutits Beginsial pengampunan. Penawaran tersebut berhasil memancing sebagian besar prajurit Kiras Bangun untuk keluar dari persembunyian. Kiras Bangun lantas berhasil ditangkap Belanda dan dibuang ke Riau. Pada tahun 1909, Kiras Bangun dibebaskan Belanda dengan syarat tetap diawasi. Namun, Kiras
Bangun tetap melancarkan gerakan bawah tanah untuk menentang Belanda. Perjuangan bawah tanah itu dilancarkan Kiras Bangun bersama kedua anaknya selama periode 1919 sampai 1926. Belanda akhirnya menangkap Kiras Bangun dan membuangnya ke Cipinang. Di usia senjanya, Kiras Bangun tetap melakukan perjuangan, namun lebih di bidang sosial. Kiras Bangun meninggal dunia di Batu Karang pada tanggal 10 Oktober tahun 1942. Pemerintah menetapkan Kiras Bangun sebagai pahlawan nasional pada tanggal 7 November tahun 2005. Sekian tugas bahasa Indonesia saya, yaitu biografi Kiras Bangun. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi.